Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada dalam kajian kecenderungan diri dan pengaruh sosial. Ada beberapa hal yang perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sulit untuk kita tentukan apakah itu merupakan buah daripada kecenderungan dirinya ataukah merupakan hasil daripada pengaruh lingkungannya, yaitu ketika seseorang itu dipaksa melakukan suatu tindakan, taruhlah dalam suatu instansi, ya, maka dalam instansi itu dia dipaksa untuk melakukan satu tugas yang bertentangan dengan batinnya, ya. Nah, tentu ini sifatnya bisa jadi tendensius atau sifatnya perbuatan sebuah oknum yang memaksakan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan. Ya, maka tindakan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa ini, apakah itu adalah hasil dari kecenderungan dirinya ataukah hasil dari luar? Di sini tetap manusia memiliki pilihan. Pilihannya itu bagaimana? Dia harus dapat menentukan dan mengambil resiko. Ya, kalau perbuatan itu adalah pelanggaran hukum pidana dipaksakan kepada dirinya, misalnya dia disuruh untuk mencuri, atau disuruh untuk korupsi, atau disuruh untuk membunuh, maka akan kembali juga kepada dirinya sendiri. Dia harus berupaya untuk menentukan dia melakukan atau tidak melakukan. Namun ada juga beberapa kejadian yang betul-betul terpaksa, tidak bisa dia menolak. Misalnya seseorang dia dalam keadaan diancam. Seseorang diancam, diletakkan benda tajam di lehernya misalnya, kalau dia tidak mengambil barang itu, maka dia akan dihabisi. Untuk hal ini beberapa penjelasan dari para ulama mengatakan bahwa ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebankan kepada manusia kecuali sesuatu dengan kesanggupannya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang dilakukannya adalah merupakan tanggung jawabnya. Yang baik adalah untuk merupakan tanggung jawabnya. Yang buruk yang terjadi pada dirinya adalah juga celaan pada dirinya, tetapi Allah tidak membebankan apa-apa. Untuk orang-orang yang terdesak seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dosa kepadanya. Seperti halnya Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukriha alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat pada umatku hal-hal yang dipaksakan, yang dia lupa, atau hal-hal al-khata', kesalahan-kesalahan yang terjadi yang disebabkan karena ketidaktahuan. Maka ini misalnya ketidaktahuan ini adalah seseorang mengerjakan sesuatu tidak ada petunjuknya, belum tahu petunjuk Al-Quran. Setelah tahu petunjuk Al-Quran barulah dia rubah. Maka yang pertama tadi adalah tidak ada dosanya. Seperti seorang mu'allaf misalnya, sebelum dia Islam, dia melakukan berbagai macam perbuatan yang dia tidak tahu. Tetapi setelah dia tahu, maka terbebas dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan yang kita dapat ambil pada hari ini, bahwa marilah kita mengenali diri kita sendiri secara baik, bahwa perbuatan yang terlahir dari kita ada yang disebabkan karena dorongan hawa nafsu, ada yang disebabkan karena pengaruh bisikan syaitan, dan ada yang disebabkan karena memang tuntutan nurani untuk
mencari kedamaian, mencari kebahagiaan, ya, mencari nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai ajaran-ajaran ilahi. Kemudian jangan pernah pula melupakan bahwa ada hal yang merupakan faktor eksternal dari manusia, yaitu petunjuk sendiri, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari dalam Al-Qur'an dan petunjuk dari hadis Nabi. Dan untuk ini kita juga memohon agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, agar seluruh langkah kita ini adalah langkah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap hari siang dan malam di saat melakukan ibadah sholat, kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk agar tindakan dan perbuatan kita ini tidak semata-mata karena kecenderungan diri, tetapi diwarnai oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ungkapan kita yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus, ya. Yang mana jalan lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang beriman, para nabi, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira ini yang merupakan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah tetap dirahmati oleh Allah, dan kita semuanya mendapat berkah atas Islam yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.